Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Saya Prajna Vita selaku moderator akan memandu hingga akhir acara. Mohon maaf untuk Ibu Dr. DRA Eni Rajab, MAB, selaku Ketua LPPM dan PM Universitas Sulawesi Barat tidak bisa hadir pada acara pagi hari ini dan diwakili oleh Bapak Profesor Muhammad Nazir Badu selaku Sekretaris LPPM Universitas Sulawesi Barat. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini. Yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Nazir Badu selaku Sekretaris LPPM Universitas Sulawesi Barat. Yang terhormat Bapak Andi Aprasing, SH, MH, selaku Ketua Unit Publikasi Universitas Sulawesi Barat. Yang terhormat Ibu Heni Wuryansari, selaku Supervisor Promosi Penerbit Raja Grafindo Persada. Yang terhormat Ibu Mona Lisa, MSI, selaku Editor Senior Penerbit Raja Grafindo Persada. Yang kami hormati Bapak Rusli Latukau selaku Kepala Pemasaran Penerbit Raja Grafindo Persada wilayah Sulawesi. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan peraturan dalam acara ini. Selama acara berlangsung, mikrofon peserta akan dinonaktifkan dan bagi peserta yang memiliki pertanyaan bisa mengajukan raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama instansi pertanyaan. Akan ada door prize dari penerbit Raja Grafindo Persada bagi 3 pertanyaan yang menarik. Sebelum memasuki diskusi, bagaimana menerbitkan buku ajar di penerbit Raja Grafindo Persada, mari kita izinkan Bapak Profesor Muhammad Nazir Badu selaku Sekretaris LPPM Universitas Sulawesi Barat untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Profesor Muhammad Nazir Badu, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Pratnya Vita kesempatan yang diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh dan pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya Ibu Promosi Grafindo Persada. Terima kasih malah nanti tambah rancu kalau Mona Lisa MSI, Editor Senior Penerbit Raja Grafindo Persada, dan Bapak Latukau, Kepala Pemasaran Penerbit Raja Grafindo Persada wilayah Sulawesi, serta Bapak Andi Aprasing SHMH. Bapak Andi Aprasing ini merupakan Ketua Unit Penerbitan Publikasi dan Bapak dan Ibu semua peserta pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya meluruskan dulu, saya belum profesor, tapi calon profesor ya. Tapi doa, Prof. Itu doa ya, Prof. Ibu Dr. Anda Eni Rajab, Ketua LPPM, beliau saat ini sedang ada agenda sehingga bahkan kepada saya untuk berikan patah kata terkait dengan acara kita hari ini, yaitu diskusi terkait penerbitan buku penerbitan. Ini merupakan satu kesyukuran bagi kami di Universitas Barat sebab PT Penerbit Raja Grafindo Persada ingin kerjasama dengan Universitas Sulawesi Barat. Universitas negeri sekarang ini usianya sejak pendirian menjadi negeri itu tahun 2013, kalau nggak salah tahun 2013. Ya baru sekitar 7-8 lah. Tentu saja kami terus-menerus membenahi diri ya di berbagai bidang, terutama di 3 hal, yaitu di bidang pendidikan dan di
penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah, di dalamnya tentu saja ada kerja-kerja akademik, ya, kerja-kerja akademik. Motor penggeraknya adalah para dosen, ya. Dan setiap tahun tentu saja untuk karya-karya tulis yang mungkin sumber penelitian mandiri tiba ataupun dari penelitian kolaborasi berbagai institusi ataupun juga lembaga yang lain. Di samping juga bahan-bahan pengabdian pada masyarakat cukup banyak, ya, dan itu terkait dengan profesionalisme para dosen. Nah, tentu saja karya itu diterbitkan dan kami sangat bersyukur, ya, bahwa PT Raja Grafindo Persada itu memberi ruang kepada kita untuk bekerja sama. Mudah-mudahan memanfaatkan kesempatan ini, karena PT Raja Grafindo Persada ini yang dulu Raja Wali Pers kalau nggak salah, itu merupakan salah satu penerbit nasional, ya, yang menurut saya juga sejak saya mahasiswa saya banyak membeli terbitan daripada Raja Wali Pers ini. Ya, jadi saya melihatnya sejak dulu itu sudah sangat berkualitas sekali. Mudah-mudahan teman-teman dosen di Unsurbar ini bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan ini. Tentu saja kita akan mendengarkan nantinya bagaimana sebetulnya proses penerbitan di Raja Grafindo Persada. Ya, kami dari Universitas Sulawesi Barat menyambut baik hal ini dari Raja Grafindo Persada dan bermohon juga bahwa kita bisa bekerja sama di masa yang akan datang, sehingga nanti ada kemudahan-kemudahan teman-teman dosen di Unsurbar untuk bisa masuk ke dalam Raja Grafindo Persada. Tapi kalau tidak salah memang sudah ada beberapa, ya, kalau nggak salah sudah ada yang menerbitkan bukunya di Raja Grafindo Persada. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Raja Grafindo Persada, di sini ada juga Pak Andi Aprasing yang selalu menjadi lokomotif mendorong penerbitan teman-teman, ya, buku. Beliau ini selalu memberikan semangat, selalu mendorong, selalu memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di Unsurbar, ya. Jadi depannya juga saya pikir Raja Grafindo dengan lembaga yang dipimpin oleh Pak Andi Aprasing tetap bekerjasama intens. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas nama pimpinan universitas dan juga Ketua LPPN. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasir. Semoga dilancarkan juga untuk proses ke profesornya. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kepada Bapak Andi Aprasing, SH, MH, selaku Ketua Unit Publikasi Universitas Sulawesi Barat untuk memberikan sambutan kedua. Kepada Bapak Andi Aprasing, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua LPPM atau yang mewakili beliau, Bapak Dr. Muhammad Nasir Badut, PhD, ini merupakan senior saya. Yang terhormat Ibu Heni Woryansari, selaku promosi PNBP Raja Grafindo, dan Ibu Mona Lisa, serta Pak Rusli, Bapak Rusli Takatau. Ini Pak Rusli ini sudah lama saya kenal ini. Saya selalu berhubungan jauh beberapa hal yang berhubungan dengan terbitan. Sebagai ketua unit di Unsurbar ini, secara pribadi, secara kelembagaan, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Raja Grafindo ini karena Unsurbar untuk memberikan peluang kepada rekan-rekan dosen untuk menerbitkan buku ajar. Pada prinsipnya sebenarnya kita ini di
khususnya kan kita sudah mengalami kerjasama itu beberapa penerbit, misalnya ada penerbit Bogor, penerbit dan bahkan kita melakukan MOU, cuman ada tindak lanjutnya sampai saat ini. Kita berharap ini bukan hanya henti sampai di sini, karena sekali ya teman-teman kami yang dosen di Unsulbar ini mereka punya semangat tinggi untuk menulis buku ajar. Jadi mungkin bisa ditindaklanjuti nantinya untuk menerbitkan buku-buku ajar yang ditulis oleh rekan-rekan kami dosen di Unsulbar. Nah, apa keunggulan dari Unsulbar? Bukan saya seperti kita ada kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, itu Unsulbar itu menjadi sentra hak kekayaan intelektual di Sulawesi Barat. Jadi seluruh hak yang diterbitkan di Unsulbar dan sebagainya itu sentranya itu ada di Unsulbar. Itu sudah kita terbitkan beberapa bulan yang lalu. Jadi kita berharap bahwa dengan menulis di buku ajar di PT Indo itu akan dimudahkan nantinya untuk mendapatkan hak. Jadi kita berharap ada tindak lanjutnya nantinya. Cuma sayangnya memang ini terlambat promosinya, jadi hanya sebagian kecil yang ikuti pada pertemuan ini. Tapi kita berharap nanti ada tindak lanjut yang lebih baik, dan tindak lanjutnya itu ada beberapa buku-buku teman yang kita kumpul bersama untuk bisa diseleksi di PT Raja Kapindo untuk terbitkan nanti aja. Saya kira secara panjang lebar, dengan ucapan terima kasih banyak kepada PT Raja Kapindo, para media Unsulbar untuk bekerja sama, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Aprasing atas sambutannya. Selanjutnya kepada Ibu Heni Wuryansari mewakili bagian promosi penerbit Raja Grafindo Persada untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Heni Wuryansari dipersilakan. Bismillah. Terima kasih Mbak Prasnapita atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat serta Penjamin Mutu dari Universitas Sulawesi Barat, Unsulbar. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Muhammad Nasir Badu, PSD, atas kesempatannya. Benar juga, tapi seperti yang dibilang juga oleh Pak Andi Aprasing, SHMH, kami mendapatkan WA dari Pak Dr. Muhammad Nasir Badu 2 minggu yang lalu, dan kami sudah sangat bahagia banget dengan 30 peserta yang join di hari ini, Pak Andi. Terima kasih Bapak selaku Ketua Unit Publikasi Unsulbar sudah menyempatkan waktu membuka acara ini, dan alhamdulillah juga ternyata sudah terjadi silaturahmi yang cukup erat dengan Kepala Perwakilan kami yang ada di Sulawesi, yaitu Pak Rusli Latukau. Insya Allah jadi perpanjangan kami yang ada di pusat ini. Dengan penerbit Raja Grafindo diberi kesempatan untuk langsung bertemu dengan beberapa dosen yang ada di Universitas Sulawesi Barat di Majene, itu menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi kami, karena bagaimanapun Unsulbar memiliki kurang lebih, kalau kami lihat di Unsulbar ACID-nya, itu ada 8 fakultas, dan insya Allah itu kategori keilmuan yang notabene-nya kami sangat masih kekurangan literasinya di pendidikan, perikanan, dan teknik. Harapan kami memang tadi seperti yang Pak Andi Aprisang juga harapkan, bahwa beberapa karya hasil penelitian yang notabene-nya di sekitar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, pengajaran, itu jelas ketersediaan buku kami, insya Allah dari 8 fakultas yang ada di Unsulbar, bisa kami akomodasi dengan kriteria yang ada di buku yang kami sediakan. Untuk penelitian dan pengembangan, insya Allah beberapa nanti apabila ingin diterbitkan di kami, insya Allah Pak Rusli Latukau dan Mbak Monalisa akan menjelaskan bagaimana kalau ada naskah tentang penelitian dan pengembangan. Demikian juga kalau dengan materi ataupun hasil dari pengabdian masyarakat, apakah memungkinkan itu juga jadikan literasi untuk pengembangan dari Universitas Sulawesi Barat nantinya. Akhir kata, hanya kebanggaan dan insya Allah menjadi amanah seperti yang disampaikan oleh
Pak Muhammad Nasir tadi, dan kami sempat curhat dengan Pak Muhammad Nasir, tolong bantu kami ya Pak Muhammad Nasir Badu agar kami bisa benar-benar mengawal maksud dan tujuan dari Universitas Sulawesi Barat mengajak kita bekerja sama, dan beberapa literasi benar-benar bisa kami kawal dan menjadi amanah yang terbaik buat penerbit kami. Kurang lebih itu, berkata selamat berdiskusi, selamat menyimak paparan dari editor senior kami Mbak Monalisa, dan bagaimana nanti buku setelah diterbitkan oleh Raja Grafindo kami dekatkan ke konsumen oleh Pak Rusli Latukau. 2 jam ke depan semoga menjadi diskusi yang menarik dan itu menjawab semua pertanyaan dari para peserta yang hadir pada pagi ini. Kurang lebih itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni Wuryansari atas sambutannya. Saya mengingatkan kembali bagi peserta yang memiliki pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, bisa mengajukan icon raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Setelah pemaparan selesai, akan ada sesi tanya jawab dan akan memberikan kesempatan bagi para peserta. Tanpa berlama lagi, mari kita memulai diskusi menerbitkan buku ajar di penerbit Raja Grafindo Persada. Buku ajar bisa dikatakan sebagai bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa atau mahasiswa atau peserta didik belajar secara efektif. Buku ajar juga sebagai pedoman para dosen atau guru dalam proses pembelajaran. Tentunya, sebagai pengajar atau dosen setidaknya mampu menyusun buku ajar sebagai pedoman proses pembelajaran di kelas. Setelah mampu menyusunnya, lalu bagaimana cara menerbitkan buku ajar? Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita, Ibu Monalisa MSI, selaku editor senior penerbit Raja Grafindo Persada. Kepada Ibu Monalisa MSI, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Vita. Suara saya sudah terdengar ya. Saya tetap menggunakan 2 ya. Satu, saya menggunakan layar, satu juga untuk share screen. Karena saya khawatir ada kendala lagi ya untuk sinyal. Terima kasih ya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya dari editorial PT Raja Grafindo Persada yang biasa disebut Raja Wali Pers. Salam kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Monalisa. Kemudian ada tim saya juga di sini ya dari bagian promosi. Kemudian ada perwakilan, kepala perwakilan kita ada Pak Rusli yang siap nanti juga memberikan informasi terkait buku-buku kami. Mungkin di sini saya akan share screen ya. Terima kasih juga ya untuk Kepala LPPM di sini. Kemudian juga terima kasih juga kami sudah dipersilakan untuk bergabung untuk memberikan informasi kerjasama terkait penulisan dan penerbitan buku ajar dan buku teks di PT Raja Grafindo Persada. Nah, saya share screen ya. Langsung saja saya share screen untuk udah kelihatan ya Mbak Vita ya? Sudah Bu. Oke, mohon menunggu. Coba saya ini kendalanya. Nah, oke siap sudah terlihat ya. Di sini mungkin saya agak matikan sedikit video saya yang satunya ya, nggak bisa dibuka ya. Oke, di sini kami mempersembahkan layanan pusat terbaik ya di otomatis ya di tahun 2020 kita ketahui Januari, Februari, Maret itu sudah mulai ya pandemi, kemudian ya juga berimbas banyak ya terutama untuk buku penerbitan, kemudian juga buku-buku terutama untuk sektor-sektor lainnya. Untuk itu di tahun 2020 kami siap memberikan layanan pustaka terbaik untuk para akademis maupun para mahasiswa dan para pembaca kami ya yang sampai sekarang 40 tahun kami berdiri hingga sekarang ya kami menjaga nilai-nilai bahwa kami menerbitkan buku teks, buku ajar untuk perguruan tinggi. Nah, ini lagi-lagi ya saya juga sedikit jelaskan ya sejarah kita sedikit karena mungkin ada PT Raja Grafindo Persada, kemudian ada divisi Raja Wali Pers, karena kita ini ada terdiri dari 6 divisi. Salah satunya ini Raja Wali Pers. Raja Wali Pers ini yang menangani nanti buku-buku Bapak Ibu sekaligus, buku ajar, buku teks ya, untuk masuk ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan kita sosialisasikan dan kita juga
perkenalkan dan pasarkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk itu silakan di sini ada link kami jika ingin mengetahui lebih lanjut kegiatan webinar, kemudian kegiatan kami lainnya, atau mengajukan nanti sama Bu Heni tim promosi seminar para pakar, atau mungkin juga mau cek katalog kami, atau mungkin juga mau beli buku di Shopee, karena kami juga masuk ya untuk kerjasama di toko online. Itu Pak Rusli itu nanti bisa bagi linknya ya untuk Shopee-nya beliau, kemudian dengan tim perwakilan karena kita mempunyai 11 perwakilan ya, dari Sabang sampai Merauke, kemudian ditambah dengan 4 cabang pembantu. Nah, ini penerbit kita, alamatnya Jalan Layang Nanggung nomor 112 Tapos Depok. Silakan mampir di kantor kami, kantor pusat, nggak jauh dari UI, nggak jauh juga dari Cibubur, nggak jauh juga dari Bekasi ya, karena kami posisinya ya cukup strategis ya, diapit untuk 3 tol sekaligus. Nanti silakan mampir di sini kantor pusat kami, kemudian di sini juga percetakan kami, gudang kami, semuanya terintegrasi di sini. Nah, yang penting juga mengenal penerbit. Ini saya sampaikan tadi 11 perwakilan ini termasuk dari perwakilan Makassar ya. Ada Sulawesi, Maluku, Papua, ini dihandle oleh kepala provinsi kita yaitu Pak Rusli, yang juga mendistribusikan dan memperkenalkan buku-buku kami ya ke seluruh perguruan tinggi di wilayahnya beliau di Makassar. Silakan nanti japrinya Pak Rusli, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa Pak Rusli juga sangat dekat juga ya di sana, alhamdulillah sekali. Nah, kemudian perwakilan kami yang lainnya tersebar di Indonesia. Ini adalah penunjang bahwa membuktikan kami ya nggak main-main kalau menerbitkan buku, berarti harus disosialisasikan, dipasarkan, kemudian juga ada gudangnya, kemudian juga harus kerjasama dan toko-toko modern outlet dan juga perguruan tinggi di Indonesia. Karena ada 2.300 ya perguruan tinggi, baik itu negeri dan swasta, yang tentunya ini nggak main-main juga jika buku diterbitkan, semuanya harus masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, ini berdiri tahun 80, jadi tidak diragukan lagi ya, berarti sudah hampir 40 tahun lamanya ya sampai kami mengubah juga PT Raja Grapindo Persada itu di tahun 92. Jadi cukup panggil Raja Wali Pers saja, nggak apa-apa karena lebih singkat, lebih padat ya, dan lebih biasanya Raja Wali Pers ini sudah dikenalnya karena berdirinya pertama kita CV Raja Wali Pers, sampai sekarang yang paling populernya adalah Raja Wali Pers di kalangan perguruan tinggi. Nah, ini layan pustaka yang saya sebutkan tadi, silakan nanti juga saya berikan tutorialnya ya, terutama untuk digital buku digital. Ini sangat menarik sekali. Nanti saya paparkan kerjasamanya. Tentunya Bapak Ibu dosen siapa yang nggak mau bukunya sekarang digitalkan atau di-e-bookkan ya, dan kemudian dapat royalti pula. Nah, ini bidang ilmu. Bidang ilmu pun sudah banyak sekali ya. Setiap bidang ilmu wajib untuk kita terbitkan, untuk kita koleksi bukunya, karena penerbit ya mau karena dagangnya Bu Heni dan Pak Rusli ya adalah buku-buku untuk perguruan tinggi, semua bidang ilmu pun ya diterbitkan dari pendidikan, hukum, psikologi, ekonomi, akuntansi, manajemen dan lain sebagainya, sampai kamus pun, ensiklopedi pun juga kita terbitkan. Nah, ketika menilai penerbit, nah biasanya lihat juga karena wajib ya dalam peraturan penerbit, dalam peraturannya juga Dikti ya, PAK Dikti itu kalau menerbitkan buku ya harus anggota IKAPI gitu, apalagi yang terkait dengan KUM, terkait dengan kredit ya, kemudian kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, kalau melihat dari datanya IKAPI, perguruan tinggi itu yang menangani buku teks, buku ajar perguruan tinggi itu hanya 6 yang berwujud PT. Selebihnya CV, yayasan, penerbit indie atau minor ya. Nah, ini untuk itu kami berada di golongan yang 6 itu. Nah, sejauh mana penerbitan tentunya mitra. Karena tadi Bu Heni juga sampaikan bahwa kita ya sebagai mitra, ayo bergandeng tangan, kami siap mengawal ya, siap mengawal buku-bukunya kampus ya, Universitas Sulawesi Barat, kemudian kita ayo bermitra logo bersama, kemudian ayo kami lakukan sosialisasi ya terkait buku-buku tersebut, kemudian menerbitkan buku pasti ya, karena kan buku ini nanti ada bukunya reference, ada bukunya ada book chapter, ada buku ajar, kemudian ada nanti namanya monograf dan lain sebagainya. Lalu kegiatan apa lagi yang pemona pameran buku. Nah, ini biasanya timnya Bu Heni ini promosi, biasanya mereka sering mengadakan pameran buku baik nasional internasional. Nah, kalau pandemi sekarang mungkin lebih banyak virtual ya pameran buku atau kajian bukunya. Lalu baru masuk ke pengadaan atau pemempatan buku yang nanti biasanya disampaikan ke Pak Rusli, baik itu untuk dosen-dosen yang mahasiswa, kemudian kebutuhan perpustakaan. Nah, biasanya langsung japri nih ke Pak Rusli untuk bagian ini nih. Nah, kerjasama pasti ya, kami harus mengolah kerjasama
betapa banyaknya ya lembaga-lembaga ya di luar perguruan tinggi pun, lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, kemudian juga nanti RTIDB, kemudian OJK, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, semuanya juga harus bersinergi dengan penerbit karena mereka juga ada edukasi sifatnya ya, dan kemudian juga mereka harus menghasilkan karya. Sekarang semuanya dituntut untuk menghasilkan karya, bukan per dosen aja ada beban kerja dosen, tetapi sekarang dituntut juga untuk lembaga-lembaga pemerintahan. Ini kerjasama kita dengan OJK, ada dan Bank Indonesia. Ya Bank Indonesia alhamdulillah ya setiap Juli, Agustus itu pasti masuk naskahnya by riset yang dibutuhkan untuk di Fakultas Ekonomi kira-kira apa. Mereka selain melakukan riset, kemudian mendesain konsep bukunya sehingga buku tersebut bisa digunakan di perguruan tinggi. Nah, hasil dari tahun ke tahun ya sudah hampir dari tahun sebelumnya ya Gubernur Bank Indonesia zamannya Aulia Pohan, zamannya Miranda Gultom, sampai sekarang itu ada Pak Periwarjo juga menulisnya di kita. BINS pun, BI Institute pun juga menerbitkannya di kita. Jadi kami alhamdulillah sekali ya sudah dipercaya untuk menerbitkan buku lembaga-lembaga ini. Selain itu ada Universitas Indonesia yang juga tak kalah saing. Kenapa mereka disebut sebagai ya kampus yang terintegritas dan kampus yang ternama? Salah satunya memang mereka produktif untuk menulis gitu. Untuk itu mau tidak mau kan dosen harus ini ya menghasilkan atau produktif menulis karena sesuai undang-undangnya mereka wajib menulis baik per orang maupun nanti dengan tim ya. Nah, ini kerjasama kita dengan Undiksa selama 4 tahun, tidak main-main ya, 110 judul. Kerjasama kita itu diawali 2018, 17-18, itu kita bertemu langsung dan MOU langsung kita eksekusi dan action. Karena waktu itu kita juga nggak mau berlama-lama ya, untuk agar segera terrealisasi. Di tahun pertama 2017 menerbitkan 40 judul buku, dan diikuti sampai sekarang ya, berlanjut menerbitkan buku per tahun paling tidak minimal paling kecil mereka itu 20-30 judul per tahunnya. Itu sudah sesuai anggaran juga, kebetulan itu adalah hibah juga ya. Selain itu kami akan juga seleksi, nggak hanya oplah fisiknya terbitnya juga nasional, tetapi juga di cover dengan buku-buku e-book yang dijual juga ya di kolega kita. Nah, ini Undiksa yang nggak main-main. Ini juga kemarin kita diminta juga Samratulangi Manado mengawal ya di tahun ini, di mana ada 100 buku ajar dan juga 100 buku referensi yang hibah juga, kebetulan hibah juga dianggarkan. Kemudian kita diminta juga untuk komunikasi dengan para penulis di tahun ini agar bisa diterbitkan buku-bukunya. Lalu menghasilkan buku apalagi Mbak Mona, ini juga menghasilkan buku ya Prof. Dedi Purwana ini, sehingga mengantarkan beliau juga menjadi seorang profesor. Beliau berawal dari buku studi kelaikan bisnis, buku ajar, kemudian akhirnya terus berkarya ya, nggak terhenti sampai situ, selain nanti ada tuntutan Scopus dan sebagainya. Beliau juga terus berkarya hingga karyanya pun bestseller. Sebenarnya awalnya beliau juga nggak mau, bukan menuntut untuk menjadi bestseller, tetapi bagaimana menjadi penulis yang produktif dan konsisten. Yang paling penting adalah di sana, karena nanti ya sebagai penulis pemula ya penting sekali ya karya utama atau karya pertama itu agar bisa memotivasi kita untuk terus berkarya dan kita mendapatkan pola nanti di sana. Bagaimana menerbitkan buku, menulis buku yang benar. Nah, ini kerjasama kita juga. Kemudian terakhir dengan UNP ya, tahun ini juga alhamdulillah ya, kita dapat kerjasama juga dengan LPPM, terus berlanjut, udah 3 tahun terakhir ini. Disnatalis, mudah-mudahan ya Universitas Sulawesi Barat nanti mencuri pandang masyarakat Sulawesi dengan Disnatalisnya meluncurkan buku atau karya-karya dari para dosen. Nah, siapa yang nggak mau nanti menjadi buku seperti ini bestseller sepanjang masa yang alhamdulillah sekarang royaltinya juga diperoleh dari turun-menurun ya kepada ahli warisnya, dan kita amanah menjadi penerbit yang amanah. Itu yang paling penting karena harus kita menjaga nilai-nilai ini ya selama 40 tahun, di mana kita ya harus sesuai dengan surat perjanjian penerbitan kita harus komitmen bersama agar buku-buku ini tetap menjadi buku bestseller, buku-buku yang bisa dikaryakan atau buku-buku yang bisa digunakan di mahasiswa dan akademisi. Sadono Sukirno pun begitu juga, walaupun bajakannya juga banyak nih. Mudah-mudahan di sana menggunakannya buku original ya Pak Rusli dan Kepala LPPM. Semoga buku kami juga terpantau menggunakan buku original, karena ya mau tidak mau kami harus juga sosialisasi, karena sebagai dosen ya memang harusnya mengajarkan atau
menyampaikan, mengedukasi mahasiswa bahwa ada karya hak cipta, ada hak cipta di sini untuk para penulis dan hak terbitan atau hak penerbit dalam menerbitkan buku. Dan di sini nggak main-main ya, kalau untuk buku original itu berbeda banget kalau dengan bukunya palsu atau buku yang bajakan. Bisa kita lihat kualitas produknya. Nah, untuk itu Mbak Mona apa nih mulai masuk ke keuntungan menerbitkan buku. Yang penting ini dulu nih, keuntungan menerbitkan buku apa sih Mbak Mona? Banyak sekali pasti ya. Persiapan sebelum menulis itu apa, temanya seperti apa, kemudian pilih penerbit yang sesuai karakter buku, kerjasamanya nanti seperti apa yang penting. Nah, berawal dari sini bahwa dalam undang-undang ini disebutkan bahwa wajib menulis buku. Kalau dikatakan wajib berarti ya wajib ya, bukan sunnah. Nah, untuk itu ya kita harus mengikuti mentaati peraturan ini, bisa perseorangan atau berkelompok dalam menulisnya. Ya tinggal lagi seperti apa yang mau kita terapkan. Perseorangan lebih baik karena kan kumnya biasanya penulis ini kan, wah enggak Mbak, saya kumnya biar sendiri nih buku ajar 20, biar saya sendiri. Boleh saja. Berkelompok pun boleh. Kalau berkelompok biasanya lebih sifat gotong royong, biasanya buku juga lebih cepat selesai ya dan ditargetkan waktunya. Perbedaannya, kalau dari penerbit itu ya buku ajar, buku teks. Walaupun nanti di buku teks itu, karena teks itu lebih sifat reference ya, buku teks ini by riset ya yang dibukukan, kemudian dikaryakan menjadi karya ilmiah populer. Biasanya ini ada monograf, reference, termasuk book chapter. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali book chapter ya, karena book chapter itu kalau internasional kumnya itu 15, kalau nasional itu 10, lumayan walaupun nulisnya rame-rame. Nanti kan bisa ya, biasanya mahasiswa pasca dan dosennya ini yang suka banget buat book chapter. Selain itu reference, monograf nanti juga saya sampaikan ya perbedaannya, kemudian keuntungannya menerbitkan buku teks. Kalau buku ajar ya pasti ada tujuan instruksional umum khusus, kemudian ada materi isi, kemudian juga nanti ada rangkuman soal, ada rangkuman latihan soal, ada rangkuman. Nah, ini tujuannya sebenarnya ya karena dia sifatnya buku ajar ya untuk ini ya untuk pengajaran kepada mahasiswa, lebih ke pendidikan. Kalau buku teks kan biasanya lebih by riset karena kan tridharma 3 ya. Nah, untuk itu tujuannya ya benar buku ajar ya minat baca mahasiswanya, kemudian untuk kelas ya si dosen, untuk itu ya penting untuk kita tulis. Dan bahkan kalau dosen itu dikatakan dosen ya paling 5 tahun menjadi dosen, apalagi sudah 10 tahun harusnya sudah mempunyai buku ajar atau buku teks. Karena ya sesuai dengan undang-undang, amanah undang-undang tadi ya yang harus kita laksanakan. Nah, ini dia mengapa dosen harus menulis buku, pengajaran, penelitian, dan abdi masyarakat. Realisasinya semuanya adalah buku. Pengajaran itu buku ajar, penelitian itu by riset ada reference monograf, kemudian abdi masyarakat. Nah, menariknya abdi masyarakat pun tadi Bu Eni juga menyinggung, bisa jadi buku, bisa. Kita juga mengurus bukunya KKN, waktu itu ya, Kukerta, kemudian tentang kewirausahaan di daerah. Ya, itu juga ada beberapa yang juga kita terbitkan, dan itu abdi masyarakat ya juga alhamdulillah buku-buku yang dikaryakan setelah dikembangkan juga bisa by riset juga dan itu bisa menjadi buku referensi juga. Dan menarik karena ini ya dibutuhkan ya untuk para dosen sebagai kum, akreditasi, sitasi, kemudian juga nanti hakinya. Ini penting semua karena ini nggak bisa satu kesatuan yang bisa dipisahkan ya. Untuk itu kita harus menulis buku. Bagaimana dosen tidak menulis? Ya kalau tidak menulis pasti tidak produktif, kemudian tidak kualitatif. Kalau dikatakan tidak menulis ya tidak produktif. Sekarang kan beban dosen itu yang menulis. Setiap akhir tahun pasti akan dituntut beban kinerjanya ya. Dan biasanya saya tuh diminta, Mbak tolong dong linknya untuk sitasi dan sebagainya, untuk laporan dan sebagainya. Pasti akan kita siapkan semuanya ya, karena kita sudah paham ya bagaimana apa yang dibutuhkan mitra kita, baik itu lembaga, baik itu dosen. Kemudian ada beban kerja juga untuk universitas di mana ya harus menghasilkan atau harus menghasilkan dosen-dosen yang produktif menulis ya dan menerbitkan buku. Nah, untuk itu ya tadi kan kepentingan LPPM biasanya hakinya, kemudian ya untuk akreditasi universitas maupun dengan fakultas dan lain sebagainya itu penting sekali kita mengapa kita harus menulis. Kemudian bagaimana jika dosen itu tidak menulis ya tidak kualitatif oleh masyarakat pasti ya. Kemudian menyalahi Undang-Undang Nomor 12 karena tadi hukumnya wajib, ya berarti kita harus melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Terhambat naik jabatan akademik pasti karena tuntutannya kalau menulis itu ya harus berdasarkan buku ajar, buku teks, ya biasanya setahun paling enggak 2. Seorang profesor pun harus menulis dalam setahun itu kalau enggak ada karya
bisa dipotong, bisa dipotong juga. Ini saya dapat bocoran banyak profesor, kenapa biasanya Mbak Mona tolong dong diterbitkan untuk kita dan sebagainya. Biasanya saya akan tuntut mereka juga, karena profesor itu kalau enggak bisa dicabut juga kan tunjangannya mereka. Lalu sulit naik pangkat, pasti ya sulit tingkatan kompetensi dan lain-lain. Nah, jenis kegiatan angka kredit sebelum saya masuk ke ranahnya ini ya, ketentuan buku ajar, buku teks, saya juga sampaikan kenapa perlunya dan pentingnya menulis dan mengapa perlunya pentingnya memilih penerbit yang oke juga. Inilah angka kredit paling tinggi ya dalam melaksanakan penelitian itu kan kita bisa lihat bahwa di sini kita menghasilkan karya ilmiah itu sesuai dengan bidang ilmunya. Buku referensi itu ya satu buku per tahun 40 hukumnya. Kemudian monograf itu ya 20 kalau monograf. Kemudian apalagi mau Mona ya misalnya tadi book chapter yang nulisnya bareng-bareng ya internasional 15, kemudian nasional 10. Tinggal lagi kita mau pilih yang mana. Nah, kemudian masuk lagi lihat penerbitnya karena apa? Nanti akan ada penilaian. Kemarin saya dengan Samratulangi Manado, ini kenapa dari pengawas internal mereka ya menyampaikan, apalagi yang bagian audit biasanya kan melihat kan ya dari budget yang dikeluarkan pula akan dilihat produk gitu loh, karena ada penilaian juga dari sisi produk itu. Kalau produknya pertama kertasnya udah nggak bagus atau kualitas kertasnya juga kayak fotokopian atau mungkin buram atau juga mungkin kayak seperti kertas koran ya, nah itu ya bahaya juga ya, dan pengawas biasanya juga nggak mau ya terjadi seperti ini. Kemudian ya pas dibuka jangan sampai nanti lemnya lepas gitu, baru dibuka langsung ini semua. Nah itu sebenarnya di kualitas produk yang penting. Ternyata komponen yang dinilai itu ketika ada referensi monograf agar mencapai kum maksimal, karena kan biasanya ada kum minimal ya. Enggak, biasanya seorang reviewer menilai itu ya banyak unsurnya, komponennya. Nah, kelengkapan unsur isi buku penting sekali. Nah, untuk itu biasanya akan saya jabarkan ada ketentuan umum buku, ada ketentuan intinya. Nah, kalau bisa ya inti atau pelengkap nanti bisa ya, nanti bisa disusulkan. Yang penting itu untuk intinya. Kenapa? Karena ada di sini nanti peran bobot penilaiannya. Kemudian ruang lingkup ke dalam pembahasan. Untuk itu biasanya saya bawel juga. Kenapa enggak kalau halaman itu bisa minimal 200 walaupun boleh 100, mungkin 150 karena ini nanti juga akan bobot penilaiannya lumayan 30% kalau bisa mencakup nilai ini kenapa tidak. Kemudian kecukupan dan kemutahiran informasi dan metodologinya. Nah, untuk itu biasanya kita ya perdalam teori-teori kita dan kemudian halamannya juga tadi kenapa di 200 ya harus banyak menambah ya informasi, banyak menambah data, lalu kelengkapan unsur dan kualitas terbitan buku. Nah, ini dia 20% nilainya, jangan salah-salah ini. Ini kualitas terbitannya seperti apa tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai seperti Samratulangi Manado kemarin akhirnya pada dikomplain. Nah, untuk itu di tahun ini saya dipanggil karena mereka sudah melihat produk kita dan alhamdulillah di tahun ini bisa bekerja sama dengan kami ya. Lalu kelengkapan unsurnya nanti juga berkaitan dengan yang saya paparkan. Untuk itu ya 100 poinnya, bobotnya. Nah, siapa yang nggak mau untuk mencapai nilai itu? Karena reviewer itu ya apalagi di dikti ya, biasanya reviewer karena saya juga banyak ini ya penulis yang menjadi reviewer, jadi kita biasanya sering sharing dan berbagi info. Nah, ini pun juga saya dapat dari mereka. Lalu buku referensi yang kredit maksimum. Nah, ini juga terkait halaman yang saya sampaikan tadi. Kenapa biasanya bubble juga nih saya dengan penulis ya harus sampai maksimal nilainya gitu. Nah, kalau 151 halaman di atas 150 halaman kan nilainya bisa sampai 6. Lalu ada ukuran buku. Nah, ukuran buku penting juga. Nih ukuran buku itu standarnya ya standar UNESCO juga 1523, dikti juga begitu dan kami pun juga begitu. Karena ini juga terkait dengan penilaian, hibah, dan lain sebagainya. Ini saya contohkan citasi Prof. Azhar Arsyad ya, buku kita. Ada media plan belajaran itu luar biasa citasinya. Siapa sih yang nggak mau ya disitasi untuk masuk ke Google Scholar? Semuanya pasti ingin, dan siapa yang nggak ingin nilainya tinggi ya tadi harus bekerja sama dengan penerbit, kemudian dilihat juga bukunya seperti apa, siapa penerbitnya, disosialisasikan atau tidak bukunya. Nah itu kan yang penting dalam kita memilih penerbit dan bekerja sama dengan penerbit. Jangan sampai ya kalau kita tidak mau memperhatikan ini ya mungkin bisa aja larinya ya kecetakan biasa yang sudah ber-ISBN cuma bisa didaftarkan, banyak sekali terjadi seperti ini. Keuntungannya Mbak Mona lah pasti ya
pengalaman, berbagi ilmu, pengalaman, membantu mahasiswa yang penting itu kalau buku ajar. Karena mahasiswa ya sayang juga 4 tahun 5 tahun mengajar materi yang sama, misalnya ilmu ekonomi atau ilmu hukum atau filsafat ilmu. Mengajar itu aja. Paling tidak di 5 tahun kan sudah ada bahan materi kita, baik itu PPT, mungkin juga dengan bahan materi kita yang sudah kita berikan ke si mahasiswa, lalu mahasiswa hanya fotokopi. Sebenarnya kan sayang. Atau mungkin dari bahan-bahan modul yang sudah ada bisa ditingkatkan untuk ke buku ajar, kenapa tidak? Lalu mendapatkan KUM. Nah, ini yang juga tujuannya. Jadi banyak macam ya keuntungan atau tujuan kita mau kemana. Biasanya dosen ini kebanyakan rata-rata KUM untuk dikejar ya. KUM, kemudian pelaporan dana hibah ya yang sudah nanti diterbitkan. Itu juga biasanya banyak sekali seperti itu. Nah, di antara keuntungan ini ya tinggal lagi kita tujuannya mau seperti apa ya. Kalau kita mau mengikuti semuanya, berarti kita harus pilih juga penerbit yang kompatibel, kemudian penerbit yang profesional. Karena penerbit itu ada banyak timnya, apalagi penerbit mayor seperti kita banyak sekali timnya. Ada copy editor, ada kemudian desain cover, kemudian ada layouter, kemudian juga ada tim editor, ada tim lagi produksinya, dan ini satu kesatuannya tidak bisa dipisahkan sampai nanti ada tim promosi Ibu Heni dan tim. Buat buku mulainya dari mana Mbak? Saya sibuk sekali. Ya, nggak ada alasan sebenarnya kalau lihat dari undang-undang tadi, wajib tadi ya. Kita harus dituntut, ya kita harus laksanakan agar kita produktif, kemudian beban kerja dosen juga bisa kita akses ya setiap akhir tahun, kita bisa laporkan, juga dengan universitas juga begitu. Siapa yang mungkin ke universitasnya nggak mau dosennya produktif menulis, kemudian hakinya banyak, kemudian siapa yang nggak mau nanti citasinya pun banyak, siapa yang nggak mau nanti universitas dikenal di mana-mana karena ada kerjasama, kemudian ada logonya pula di cover. Nah, tahapan penulisan itu ya kami sebenarnya posisinya di publishing ya, lebih ke penerbitan buku, lebih ke arah penerbitnya, tapi biasanya tetap ya di editorial juga memantau, memberikan informasi, kemudian juga berkomunikasi agar ya memediasi ya antar kebutuhan penerbit dan juga penulis juga bisa ini ya, bisa sejalan. Nah, pre-writing ini, pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Nah, ini rencana penulisan pertama penting sekali. Jangan sampai nanti bidang ilmu kita apa, kita nulis apa. Kita bidang ilmu hukum menulis ekonomi, atau pendidikan nulisnya nanti ekonomi. Nah, harusnya ya sesuai, dan kita kalau tujuan kita buku ajar. Kemudian temanya ya mata kuliah kita kalau buku ajar, misalnya mengajar filsafat ilmu atau mungkin ke ilmu hukum, berarti kita harusnya menulis itu sesuai pengampu mata kuliahnya, karena tuntutan buku ajar ya sesuai bidang ilmunya. Kemudian sudah kita buat judulnya itu apa, kita jangan lupa sumber-sumber bahannya. Dari tadi misalnya kita punya PPT, kita juga punya rekaman mungkin kita pada saat mengajar ada 14 pertemuan atau 10 pertemuan, kita bisa rangkum. Kemudian kita kumpulkan pula buku-buku yang sejenis. Misalnya nanti mengajarnya ilmu hukum, temanya judulnya berarti ilmu hukum. Berarti kumpulkanlah sumber-sumber primer yaitu dari buku yang sama. Misalnya dari Raja Wali itu ada berapa banyak. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya template-nya, mungkin apa yang belum ada sebenarnya dibahas di buku tersebut. Itu penting sekali karena kita apa yang kita masuk itu yang keluar. Berarti kan membaca dan menulis itu berdampingan, nggak jauh-jauh. Berarti kalau mau menulisnya bagus berarti harus sering membaca dan banyak membaca dan banyak referensinya. Lalu bisa nanti kita kumpulkan jurnal-jurnal, baru nanti bisa ya dari Google dan sebagainya. Nah, itu penting sekali mengumpulkan draft ini, bahan-bahannya, dan jangan lupa garis-garis besarnya RPS, karena itu buku ajar. Kecuali itu buku karya ilmiah ya, kecuali itu karya ilmiah, dia lebih ke reference atau monograf, biasanya itu kan by research. Nah, by research ini jangan salah-salah, by research ini biasanya ada sistematikanya untuk penulisan atau mungkin lebih ke daftar isi, yang biasanya saya sebut ragangan ya, kerangka atau konsep itu di situ. Nah, ketika itu disertasi bisa dibukukan Mbak, bisa. Tapi kan harus 50% perubahannya kata Dikti. Kalau nggak 50% kan kamu sudah dapat nilai gitu. Kalau sudah dapat nilai kan nggak akan dinilai lagi. Kalau dibukukan ya dibuku aja gitu, nggak ada nilainya. Nah, hanya saja jika itu perubahan 50%, ya berarti kan kita perlu kerja lagi ya, perlu kita atur waktu kita. 50% perubahan, sistematikanya pun kalau masuk ke penerbit otomatis akan berubah juga, dan itu biasanya para ini ya, para dosen itu
terkait disertasi, tesis biasanya banyak nanti ngobrolnya ke editor karena ada perubahan di sini. Yang lebih gampangnya sebenarnya by riset yang ini ya, riset yang riset sesuai bidang ilmu kita, tapi riset yang berawal banget ya. Dan berarti kita bermulanya kan dari nol riset itu. Misalnya risetnya nanti kewirausahaan di daerah Sulawesi ya, misalnya atau Sulawesi Barat. Nah, berarti kan kita bisa angkat tema itu, kemudian kita susun lagi sistematikanya atau ragangannya dengan daftar isi itu kan sebagai konsep ya, sebagai konsep dasar ya sebelum kita memulai karena itu nanti ya tujuannya ya banyak sekali karena kalau ada sudah kerangka kita tinggal kumpulkan bahan-bahannya. Nah, kalau udah jadi kerangka berarti harus disesuaikan juga sistematika ya Mbak. Iya, nanti saya sampaikan seperti apa sistematikanya di kita ya. Tadi tema sudah ditentukan, kemudian outline ya. Kalau outline ini kan yang memudahkan juga ya. Nah, ini ada sistematika penulisan. Kenapa pentingnya? Karena ini dia ragangan. Karena dia sebagai konsep ragangan. Kenapa penting ya? Tadi menjamin karangan tersusun dengan teratur, menghindari terjadi duplikasi gagasan. Nah, misalnya nanti bab 1, misalnya pendahuluan. Berarti kan kita sudah tahu di bab 1 itu ya sebagai pengantar sebelum kita masuk ke teori-teori dan isi-isi ya. Baru masuk ke pembahasan, kemudian ada studi kasus, nanti bisa masukkan nanti di bawahnya nanti bisa latihan soal boleh ya, kalaupun enggak masalah. Nanti seperti itu terus sampai bab akhir nanti ada glosarium, ada indeks dilengkapi. Nah, ini tujuannya menghindari terjadi duplikasi gagasan, jangan sampai nanti kalau udah ada ragangan atau konsep atau daftar isi tadi ya, paling enggak kan kita udah tahu susunannya, enggak terjadi duplikasi gagasan, misalnya bab 2 subbabnya sudah ada pembahasan A, ternyata enggak akan diulang lagi di pembahasan bab lainnya. Nah, itu pentingnya ragangan. Kemudian memudahkan penulis mencari materi pembantu. Berarti kita kalau sudah ada daftar isi, kerangka tadi, ya tinggal cari materi kita yang selama ini ngajar, kalau itu buku ajar ya, tinggal ambil dari RPS tadi apa sih bab 1 nih, oh ternyata bab 1 ini ya pengantar, pendahuluan, di mana harus menerangkan dulu pertama pengertian, definisi, tujuan dan sebagainya, baru nanti masuk ke teori-teorinya, misalnya ilmu kepemimpinan, budaya organisasi dan sebagainya, baru nanti terakhir boleh pengembangan dari studi kasus dan sebagainya boleh dimasukkan karena juga menarik ya, karena setiap daerah itu buku ajarnya beragam, apalagi studi kasus daerah itu biasanya juga banyak dan berbeda-beda. Ini yang sebenarnya menjadi kekuatan juga ya seorang penulis buku ajar. Memudahkan penulis untuk menciptakan klimaks, biasanya berbeda-beda setiap penulis itu klimaksnya. Nah, pemula berasal dari mana ya? Biasanya modul, karena modul itu ada penilaiannya ya, modul praktikum, kemudian masuk ke buku ajar, baru buku referensi. Nah, biasanya modul kuliah ini 5 akumnya. Nah, kalau bisa dari modul ini pun dikembangkan menjadi buku ajar yang sudah saya sampaikan tadi ya, karena kalau modul kan mungkin halamannya juga biasanya ya tergantung ya, ada 70, ada 80, ada yang 100. Nah, kenapa tidak kita kembangkan menjadi sebuah buku ajar? Karena dia juga nggak jauh dari RPS kita ya, tinggal lagi pengembangan teorinya. Drafting pasti. Nah, draft ini banyak macamnya. Kalau ini karya ilmiah biasanya bisa dari sini ya, dikta, disertasi, tesis, bahkan bahan ajar pun bisa kita bisa menjadikan bahan juga ini untuk bahan penulisan kita. Laporan penelitian. Nah, biasanya kan lebih ke jurnal, termasuk sumber primer juga selain buku. Yang penting itu sebenarnya adalah bukunya, kemudian jurnal apa saja yang bisa kita jadikan sumber, kemudian ya PPT kita selama ini. Dulu inget banget itu ya, misalnya penulis kita ada Prof. Sarito, beliau ya enggak 200 halaman untuk 14 kali pertemuan. Kemudian berarti kan satu bab itu sekitar 4 sampai 15 halaman ditulis. Kemudian banyak gambarnya. Gambarnya itu dari PPT tadi yang ada flowchart-nya, gambar, kemudian tabel dan itu dimasukkan. Ya ternyata memang selain menambah halaman juga memudahkan juga pembaca untuk memahami materi apa yang disampaikan oleh si dosen dalam buku ajarnya. Lalu bagaimana manfaatkan hal tersebut sebagai bahan baku tulisan? Pertama, kalau bahan-bahannya misalnya kita punya ya, tapi kita mau mengembangkan, atau apalagi ini karya ilmiah ya, baik karya ilmiah itu harus ada lagi pengulangan atau diulang lagi strukturnya, kemudian mengembangkan butir gagasannya. Biasanya saya sukanya kalau karya ilmiah atau mungkin by riset ya terutama ya, biasanya butir-butirnya kalau bab 2 itu mungkin ke teori dasar, itu dipecah aja, misalnya teorinya apa, kepemimpinan, mungkin budaya organisasi, itu dipisah menjadi bab-bab tersendiri dan lebih diperkaya lagi. Itu selain yang menambah halaman juga, itu juga ini ya, itu juga penting pada saat nanti penilaian nanti.
Lalu mengombinasikan antara bahan lain. Saya punya 2 buku yang nyambung, nah bisa aja 2 buku yang nyambung bisa jadi bahan baku kita dalam menulis ya. Nah, ini contoh dari bukunya S.A. Unggul ya. Ini sosialisasi ya, waktu itu metodologi dan manajemen. Kenapa tidak? Dan seperti ini aja kita sudah beri-ISBN ya. Berarti kan ya kita harus sedang pandai-pandai juga apa saja sebenarnya yang bisa dijadikan buku. Panduan pun ya bisa juga dijadikan buku, kenapa tidak ya? Karena ada ISBN-nya, nanti ada juga laporan dan sebagainya. Dan ini ya semuanya sekarang harus dibukukan. Di kementerian pun semuanya sekarang juga harus dibukukan, apa saja harus dibukukan. Karena ya pentingnya sebuah buku ya, itu di sana memberikan edukasi, bukan hanya berbentuk wujud laporan kemudian disimpan. Ya dulu kan mungkin Bank Indonesia misalnya ada laporan, di-keep informasi di dalam saja, kemudian tumpuk-tumpuk saja di laporan, sayang. Nah sekarang mereka mengubah pola pikir yang lama untuk mempublikasikan semua riset mereka ataupun laporan yang bisa menjadikan ini ya, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa ya, dan masyarakat. Ini contoh buku ajar dasar-dasar instalasi ya dari Undiksa. Nggak jauh, saya terimanya seperti ini aja. Bab 1 teori dasar listrik. Kemudian, nah ini saya sampaikan tadi. Bab 1 misalnya teori dasar listrik. Biasanya di RPS itu ada kan mengetahui teori dasar listrik. Nah kembangkanlah teori-teorinya. Ada arus listrik, tegang listrik, misalnya tahanan, daya listrik, sifat daya hantar, ya kan? Ini kan sesuai dengan RPS semua, silabus yang biasanya kita pegang sehari-hari ya dalam mengapu mata kuliah. Lalu standarisasi dan peraturannya apa? Buatlah isinya standarisasi, peraturan. Ini tinggal lagi kita kan yang mengembangkannya ya kan, dan jangan lupa bahan-bahan itu sudah kita kumpulkan setelah kita punya ragangan atau daftar di sini. Perlengkapan peralatan instalasi listrik misalnya, berarti kan bisa kita lihat apa saja sih perlengkapannya. Kita sebutkan poin-poinnya ya, sub-subbabnya. Lalu baru masuk instalasi rumah tangga, baru pemeriksaan. Di akhir nanti bisa penutup. Nah, nanti kalau bisa itu indeks. Karena sekarang yang nggak mau ya ditutup juga indeks, karena ya ada penilaian tersendiri nanti dari reviewer. Menariknya kan ini ya, selain buku-buku internasional juga sudah ya mereka menerapkan untuk indeks. Nah di kami juga menyarankan indeks ya. Nanti bisa kami bantu sebenarnya untuk indeks ini, untuk search halaman-halamannya itu dari tim kami. Lalu tips membuat outline. Nah ini membuat outline nih ya tadi misalnya mau membuat kerangkanya, RPS kita pegang ya, SAP, kemudian ya silabus ya, kemudian perhatikan daftar isinya, baru kita evaluasi. Setelah kita tulis bahan sudah ada, kita mulai tulis, harus kita evaluasi juga karena penulis itu sebagai editornya ya buku itu sendiri, karena kan yang menulis dan hak ciptanya itu ya ada di penulis, dan kemudian penulis harus membaca dan mengevaluasi lagi, oh sudah belum nih, sudah oke belum nih, atau mungkin saya cek dulu nih plagiarismenya kira-kira gimana, berapa persentasenya, itu penting sekali ya. Nah untuk itu anatomi buku ya, siapa yang saya rasa semuanya sudah tahu ya, semua sudah tahu anatomi buku pasti ya, ada punggungnya, ada covernya, kemudian ada juga bagian awalnya, nanti ada KDT-nya, daftar isinya, daftar gambar, baru masuk bagian isi, kemudian bagian akhir. Nah bagian akhir ini daftar pustaka, glosarium ya, kemudian lampiran boleh, cuman kalau lampiran sudah banyak banget halamannya, saya biasanya dengan tim lebih sukanya masukin barcode aja, nanti tinggal diakses, karena ya lumayan, misalnya satu lampiran saja 100 halaman itu sudah memakan kos juga untuk ini ya, untuk sebuah buku. Terakhir nanti bisa indeks. Nah ini dia unsur-unsur tadi disebutkan juga kan di PAK Dikti juga, unsur buku itu apa aja. Nah yang penting itu unsur inti ini sudah ada, apalagi kalau sudah ada tinggal kasihkan ke penerbit nih, pendahuluannya ada, daftar isinya ada, materinya ada, bab-babnya ya, kemudian daftar pustakanya, kemudian ada pencantuman sumber biodatanya. Lah unsur pendukung Mbak Mona nanti nggak apa-apa, biasanya saya menyusul nih untuk sambutan, boleh dari rektor, boleh dari para pakar, boleh, kemudian prakatasi penulis, baru nanti glosarium indeks. Lampiran boleh ya, boleh enggak. Kalau biasanya statistik yang suka lampiran atau mungkin buku-buku studi kelayakan dan sebagainya, itu by riset biasanya ada lampirannya. Nah, kalau misalnya Mbak Mona, misalnya nanti untuk daftar pustakanya di kami, yang penting konsisten aja, mau pilih style apapun ya, nanti kami akan menyesuaikan dan kami akan konsistenkan semuanya. Pilih apa saja. Kalau indeks, nah ini yang indeks boleh nanti silakan saja. Indeks ini ya mau tidak mau ya sekarang jadi juga tuntutan, saya sarankan ya jadi wajib kan untuk dimasukkan di dalam bukunya. Karena kan semua orang nggak mungkin
misalnya saya mau membaca filsafat ilmu, mungkin saya hanya mencari poin penting aja di dalam buku tersebut dengan cek halamannya di indeks. Nggak mungkin saya mau baca semuanya. Kalau baca semuanya kan nanti ya harus mencari lagi, men-search ulang. Kalau misalnya sudah ada di indeks, berarti saya harus cukup buka halaman sekian dan sekian yang saya butuhkan saja. Dan itu mempermudah sekali ya bagi pembaca. Ciri-cirinya bagaimana ya? Misalnya ya saya sarankan juga ya kalau skripsi aja S1 ya mungkin 10, S2 20, S3 misalnya 40 atau sesuai peraturan yang berlaku ya. Nah, paling tidak kan menulis buku juga minimal di 20 ya. 20 itu sebenarnya minimal sekali karena juga referensi atau ya, dan jangan lupa harus terupdate ya. Paling enggak 5 tahun ya, jangan sampai nanti masih ada juga mungkin yang tahun lama sekali kecuali nggak ada revisi atau cetak ulangnya ya. Biasanya kan buku itu ada revisi, ada cetak ulang dan sebagainya. Bila perlu harus diupdate ya, terutama perpustakaannya nih. Biasanya saya lihat perpustakaan ini suka juga banyak buku-buku yang masih lama, jadul, belum diperbarui. Nah, ya kalau bisa memang harus diperbaruin karena ini juga terkait nanti dengan mahasiswanya, dengan para akademisinya ya yang ada di perguruan tinggi. Ketentuan umumnya 100 sampai 200 halaman, kemudian A4 Times New Roman 12 ya ukuran 1,5 spasi. Ya jangan sampai tulisan tangan di zaman digital sekarang masih ada. Saya rasa udah nggak ada lagi ya. Kelengkapannya oke, silakan nanti kalau sudah ada naskah. Jangan lupa cek dulu biasanya Turnitin ya. Kalau dari kampus itu sudah ada, baik fakultas, universitas sudah ada biasanya. Apalagi kampus yang negeri itu sudah disediakan untuk cek plagiarismnya. Atau mungkin yang mau free pun juga banyak sekarang ya. Bisa kita random ya untuk pengecekan ini. Nah, ini saya singkat aja mungkin ya, kalau karya ilmiah apa nanti bisa diambil PPT saya. Kalau karya ilmiah sudah jelas tadi ya, by riset yang bisa dibukukan apa aja ya, terutama karya ilmiah riset kita yang di awal atau mungkin by disertasi, tesis dan lain sebagainya. Kemudian proses penelitian dan lain sebagainya. Nah, 50% harus berubah, effortnya tinggi pasti, ada usaha, ada biaya. Jangan sampai ya, karena ya ketika orang menulis ini skripsi atau mungkin tesis disertasi ya juga di sini kan ada effort lumayan. Kita memperhatikan usaha biayanya ini berapa. Nah, kalau sistematikanya, kalau by riset itu seperti ini, apalagi kalau yang sudah jadi banget ya. Mbak, saya sudah jadi nih Mbak, bagaimana? Nah, kalau baru menulis, biasanya baru akan menulis, biasanya kan baru akan menulis bisa dikonsepkan ya atau disusun ragangannya. Tapi kalau misalnya sudah seperti ini, misalnya kita arahkan 5 bab ini ya bagaimana harus diubah karena sudah diterbitkan pembacanya juga udah masyarakat, bukan untuk si riset ulang atau mungkin juga di kalangan internal aja. Ini kan sudah publikasi ya, berarti dia masuk karya ilmiah populer. Nah, bab 1 pendahuluan nggak ada lagi ceritanya, nanti ada latar belakang masalah, rumusan, tujuan. Biasanya itu sudah bab 1 ya udah pendahuluan, nanti deskripsikan aja latar belakangnya, kemudian kenapa ini diangkat. Bahkan metodologi sebenarnya bisa diangkat ke pendahuluan. Kalau yang kualitatif itu paling enak sekali ya, bisa masuk ke pendahuluan. Kemudian bab 2 ya, sebaiknya bab 2 itu kalau ada kajian teori ya dipecah aja, misalnya teori apa, ilmu budaya, organisasi, dibuat aja bab 2 ilmu budaya, kemudian bab 3 organisasi dan sebagainya terus. Karena ini memperkaya ya, tadi kan harus memberikan informasi, memperkaya khazanahnya, kemudian juga boleh menambahkan studi kasus ya. Biasanya studi kasus ini by riset karena biasanya ada pembahasan. Nah, ini biasanya dibuat jadi studi kasus. Nah, studi kasus ini kan menarik. Biasanya setiap ini berbeda-beda ya, di daerah pun berbeda-beda. Apalagi yang risetnya sama, biasanya tentunya pasti berbeda-beda studi kasusnya. Diangkat. Nanti kesimpulan saran bab terakhir itu penutup misalnya bab 10 nanti penutup, nggak ada lagi kesimpulan, B saran. Udah langsung aja nanti penutup gitu. Nah, ini semoga nanti seperti ini ya, seperti UIN Sumatera Utara 17 karya, saya yakin Universitas Sulawesi Barat bisa di tahun ini ya menghasilkan karya paling tidak 15 atau 20, saya tunggu. Nah, ini juga tidak kalah saing ya di luar akademisi, kemudian ada juga dari praktisi pun harus menghasilkan karya. Kemudian dari Kementerian Agama ya, program 5.000 buku juga kerjasama dengan kami, dan kami seleksi juga. Ini juga dana hibah. Kemudian tadi ya Bank Indonesia, kemudian ada dari UIN Jakarta, ini juga LPPM-nya juga kerjasama dengan kita, buku ajar dan buku referensi. Kemudian sampai pun Bu Rektor pun harus menulis buku dan meluncurkan buku, karena ya beliau juga harus ini ya memantau bahwa ya harus menulis gitu. Nah, kemudian ragam buku yang diperoleh, tadi saya bilang tinggal kita pilih mau yang apa, referensi, buku ajar kah, diktat kah, ya paling tidak kalau masuk ke penerbit buku ajar ya.
paling kecil ya di buku ajar, kemudian baru masuk ke referensi atau monograf. Universitas terbaik di Jakarta ada UI, UIN, kemudian ada UNJ. Mereka produktif sekali menulis. Berarti kan kita ya bisa dilihat ya bagaimana karya-karya para profesornya, bagaimana karya para doktornya ya. Kemudian itu juga menghantarkan mereka untuk letter kepala, untuk menghantarkan mereka menjadi profesor, itu harus menulis. Harus kerja keras pasti, karena ya nggak ada ya yang simsalabim. Makanya teman saya bilang itu dari penyuntingan ya, menyampaikan mau kerja keras ya harus kerja keras, atau tidak kita meluangkan waktu seperti kita soal 5 waktu atau ya mungkin meluangkan 1 hari 3 waktu, itu bisa kita atur. Jadi di sini pun nggak ada yang instan gitu, nggak ada yang instan, nggak ya langsung cepat pengen hasil yang memuaskan, itu juga mustahil ya kan. Ya kan itu ada perlu prosesnya dan kita harus mengikuti proses itu. Menulis pun ya paling tidak di 2 bulan, kemudian proses penerbitan atau produksi biasanya memakan waktu 2 bulan, dan ini harus kita ikutin. Nggak ada yang langsung instan. Bakal banyak buku serupa ya. Minat baca ya itu dosen pengajar sendiri. Ini misalnya Perbakal Syariah ini di kita sekarang 3 sampai 4 judul. Tetapi kenapa tidak? Semuanya beragam dan berbeda cara ini ya penyampaiannya, kemudian materinya pun juga ada keunggulan masing-masing. Inilah uniknya dari buku ajar. Jangan mengedit idenya yang masih ada di benak, tulis gitu. Silakan tulis, kumpulkan bahan ajar, pilih ragam bahasanya baku, yaitu bahasa ya di akademis ya, yang mudah dimengerti, yaitu kemudian jangan lupa download KBBI-nya ya untuk cek bahasa baku. Nah, editing bahasa di kami ada banyak ragamnya, jangan khawatir juga ya. Ini dari copy editor kami ya, melakukan editing juga. Kemudian ada setting dari para setter kita, ada kemudian tim desain kita. Keterampilan menulis, jangan lupa editing skill ditingkatkan. Walaupun nanti kita harus juga baca ya buku bahasa dan sebagainya. Kemudian kita perlu KBBI untuk kita download dan sebagainya. Nah, kemudian naskah sudah siap dikirim. Mudah-mudahan di Sinatalis seperti UNJ tahun kemarin 56 judul, 8 fakultas, 1 fakultas itu 7 judul, sehingga bisa diluncurkan pada saat di Sinatalis. Itu 2-3 bulan waktu lamanya, dan nggak main-main. Kita benar-benar saling bersinergi agar buku itu benar-benar selesai dalam 1 tahun. Dan seperti ini, siapa yang nggak mau ya menjadi buku yang bestseller. Lalu ukuran, jangan lupa ukuran dikti yang dinilai adalah 15x23 ya. Kalau halamannya udah membludak di atas 500, biasanya penerbit menggunakan ukuran besar. Nanti kalau tidak kan struktur bukunya dan estetika bukunya. Nah, jangan sampai seperti ini, diprotes lah. Ya, di Unsrat ya waktu itu saya melihat, wah ini karyanya biasa-biasa aja gitu, nggak di kayak ya editing settingnya juga, kemudian juga jenis kertasnya, lemnya juga itu dari ukuran bukunya juga bisa kelihatan. Nah itu ada penilaiannya. Nah ini dulu buku cetak ya, sekarang juga masuk kita ke buku e-book. Nah seperti coronavirus ya sekarang ya mau tidak mau ya menjadi pandemi juga untuk e-book nih. Nah, industri perbukuan kalau di negara maju menurut IKAPI ya, perkembangan terbarunya ya malah melonjak tinggi karena semuanya mau baca di rumah itu. Nah, beda kalau halnya di Indonesia. Salah satunya kami menyediakan untuk e-booknya. Nah, ini penting sekali e-book ini. Jika terbitnya nanti di kami, jangan khawatir. Nanti harus kami e-bookkan kerjasama dengan Gramedia, dan terakhir itu ada Google ya. Gramedia ini luar biasa sekali. Gramedia ya bisa saya berikan tutorialnya nanti ya, karena ini ada royaltinya. Jadi setiap yang terbit di kami, misalnya bayar riset, mungkin buku ajar yang tadi dengan anggaran juga, kami sediakan e-booknya untuk dijual juga, untuk bisa diakses, dibeli dari Sabang sampai Merauke, baik itu para mahasiswa maupun akademisi. Kemudian apalagi Mbak Mona? Nah, terakhir saya mengutip 3 unsur penting mendukung mutu siswa yang diluluskan itu dosennya sendiri gitu. Nah, ini berarti tanggung jawabnya dosen ya cukup besar ya. Selain menulis itu ya harus mendukung mutu siswanya. Kemudian silabinya atau RPS-nya. Kemudian ada perpustakaannya, jangan sampai perpustakaannya nggak update bukunya. Mengajar tanpa bukungan, kata Bu Heni ini, makan ya tanpa minum. Seret ya rasanya ya kalau nggak minum gitu. Itu penyampaian dari Bu Heni ini terakhir sampai saya kutip. Nah ini yang kita lakukan, silakan nanti naskahnya ya by editor ataupun juga dengan sekretaris kita, boleh langsung. Yang penting itu menjadi penulis yang produktif dan konsisten ya. Nggak mesti harus bestseller dulu karena bertahap. Jadi penulis itu ya bertahap. Nah, ini juga saya mengutip dari penulis kita, ya sebagai penulis pun biasanya kita
ada perwujudan intelektualitas diri kita. Yang penting kita tuh belajar, kerja keras, berproses kreatif, berkarya. Tapi jangan lupa bahagia. Kalau nggak bahagia juga karyanya nggak selesai-selesai. Itu mungkin dari saya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Nanti boleh kita sharing dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya Mbak Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mbak Vita, sedikit Ya. saya sampaikan ini ada sedikit share screen saya juga. Coba ya, sebentar ya. Saya tadi mau info ini aja sih ya ke teman-teman dosen. Oke, nah ini dia. Nah, kalau yang sudah dapat link kita nanti silakan buka ya. Di sini ada event akademis. Kemudian terakhir itu nanti e-book. Nah, saya akan tutorialin sedikit e-book ya. Karena Samratulangi Manado yang tertariknya karena kerjasama dari kami salah satunya e-book ini. Jadi setiap buku yang keluar harus dibuka, kemudian bisa di-search, dibeli ya. Siapa aja bisa mengakses dan membeli. Tapi nanti ya tentunya nggak bisa di-copy, nggak bisa dicopas dan lain sebagainya. Nah, misalnya Kewirausahaan Kashmir, ini kemudian dicek. Nah, tinggal lagi kita masukkan aja ke keranjang. Nah, kalau untuk e-book kan seperti ini ya, ada paket-paketnya. Kalau harga ecerannya masih sama dengan buku fisik, cuman berbedanya kan dia lebih ke versi digital, ada daftar isinya. Silakan, itu saja mungkin yang Mbak Pita ya, selintas ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Mona. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat detail sekali ya. Tiap tahunnya memang dosen dituntut untuk menulis agar ada karya ya. Selain sebagai bahan pembelajaran di kelas, juga sebagai jalan untuk naik pangkat. Materi juga bisa diambil dari materi pengajar sehari-hari sesuai bidang ilmu, dari PPT, makalah, jurnal, atau lainnya yang dirangkum hingga menjadi naskah buku seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mona. Lengkap sekali yang disampaikan Ibu Mona Lisa. Bagaimana langkah-langkahnya menulis buku ajar hingga disampaikan pula kelengkapan unsur inti dan unsur pendukung di dalam buku ajar. Seperti yang terjadi sekarang ini, adanya coronavirus juga penerbit Raja Garavindo tidak hanya menerbitkan buku cetak saja, tetapi kita juga bekerja sama dengan beberapa platform digital seperti Gramedia Digital untuk menerbitkan e-book. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rusli Latukau selaku Kepala Pemasaran Penerbit Raja Garavindo Persada untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Rusli Latukau dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Vita selaku moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya ingin berterima kasih atas kerjasama dan waktunya kepada LPPM Konsulbar yang hadir pada hari ini adalah Sekretaris Bapak Prof. Nasir Badu dan Bapak Andi Aprising SHMH selaku Ketua Unit Publikasi Unsulbar, Ibu Heni Promosi Raja Garavindo Persada, dan Mbak Mona Editor Senior Raja Garavindo Persada. Baik, mungkin saya langsung saja, panitia silakan men-share. Baik, materi kita pada hari ini tentang sistem pemasaran dan sistem promosi Raja Garavindo Persada. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di layar kita. PT Raja Garavindo Persada merupakan penerbit yang sudah bergelut lama di bidang penerbitan sejak tahun 1980 dan sudah kurang lebih sekitar 41 tahun. Kami hadir memenuhi kebutuhan para penulis dalam menerbitkan karyanya. Tentunya Raja Garavindo juga sudah terdaftar di IKP seperti apa yang disampaikan sama Bu Mona tadi. Dan ini adalah 11 cabang se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun Makassar membawahi 3 area, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Selain itu, Sulawesi juga mengcover sampai ke Unsulbar, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah untuk perwakilan Makassar sendiri itu sudah melakukan beberapa kerjasama, dan kami telah menerbitkan beberapa naskah dari Unsulbar sendiri yang diberikan oleh Pak Andi Appraising. Terima kasih Pak Andi. Next. Ya. Bagaimana kami memasarkan buku? Bapak Ibu sekalian, ini di layar monitor kita. Jadi ini adalah contoh-contoh buku kami, dan buku-buku ini adalah buku yang paling terlaris di seluruh universitas negeri maupun swasta. Jadi ketersediaan buku kami di Raja Grafindo Persada sudah mengcover semua fakultas yang ada di Unsulbar sendiri, dan kami lihat ada 8 fakultas. Namun next, sorry Mas. Next. Ya, ini ada buku pendidikan. Next. Ya, ini ada buku-buku ekonomi kami. Terus, ya, next. Next. Next, ya. Jadi untuk Unsulbar sendiri kami sudah mengcover seluruh fakultas yang ada, dan Unsulbar sendiri melakukan, kami bisa akan memberikan penawaran langsung kepada para dosen di sana untuk bisa melakukan pembelian secara langsung ke kami. Namun tentunya kami akan memberikan secara free buku-buku sampel kami untuk dosen-dosen pengampu mata kuliah. Mungkin bisa dijadikan sebagai buku referensi, buku wajib, dan lainnya. Untuk perpustakaan juga mungkin kami akan mengirimkan segera mungkin katalog kami ke sana. Baik Bapak Ibu, ini adalah bentuk kerjasama yang nantinya kami akan menawarkan ke Unsulbar. Yang pertama itu adalah pemakaian untuk buku mahasiswa yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kami berharap dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin berminat sama buku-buku Raja Grafindo, silahkan kontak kami. Nanti kami share nomor kontak kami. Jadi nanti buku-buku ini akan kami kirim ke alamat Bapak Ibu sekalian. Yang berikut adalah pembelian buku untuk perpustakaan. Ya, seperti yang saya sampaikan juga bahwa buku perpustakaan nantinya itu kami akan memberikan diskon yang lumayan ke perpustakaan Unsulbar sendiri. Terus yang berikutnya tentang penerbitan buku. Nah, penerbitan buku ini yang tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Mona tadi, dan kegiatan akademis. Kegiatan akademis ini ya banyak ya, mungkin kita ada pameran dan lain-lain. Next. Ya. Pemakaian buku untuk mahasiswa, tentunya kami akan memberikan diskon khusus kepada mahasiswa yang mungkin bisa disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Terus ada buku sampel juga yang nanti kami akan memberikan, serta buku yang kami tawarkan, alhamdulillah bukan buku bajakan Bapak Ibu ya, itu adalah buku ori, dan itu adalah semua asli dari PT Raja Grafindo Persada. Next. Ya. Pembelian buku perpustakaan, diskon khusus tentunya kami memberikan. Namun tentunya ini segera juga kami mengirim katalog ke sana ke perpustakaan, dan ini sudah beberapa kali kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus buku ini kami akan antar sampai ke perpustakaan, jadi sampai ke tempat ya Pak Ibu. Next. Ya, tentang penerbitan buku, ini ada 3 sistem kami, ada reguler, ada POD, dan co-publishing. Nah, ini juga yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Mona tadi, yang sangat detail ya. Jadi saya pikir tidak perlu saya detailkan lagi. Next, Mas. Ya, kegiatan akademis itu melakukan beda buku. Ya, mungkin dengan kegiatan ini kami berharap Bapak Ibu dosen dari Unsulbar yang mungkin punya naskah, mungkin dalam waktu dekat ini bisa masukin ke Raja Grafindo.
kami siap mengawal, membantu, dan mungkin buku itu kita bisa lakukan bedah buku. Terus untuk pameran buku juga kami berharap ketika ada event yang ada di Unsulbar sendiri, kami siap membantu untuk mengirimkan buku-buku kami untuk kita lakukan kerjasama pameran buku di sana. Dan kami akan mensponsori itu. Dan berikutnya adalah seminar dan webinar. Nah, selama ini Raja Grafindo selama masa pandemi kami sering melakukan webinar di berbagai universitas. Dan alhamdulillah di kondisi ini juga webinar sangat penting sekali, apalagi kalau ada seminar dan webinar dari Unsulbar sendiri. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada 8 fakultas, dan alhamdulillah di sini stok buku kami sudah mengcover 8 fakultas ini, dan prodi, maaf saya tidak cantumkan, kami tidak cantumkan per prodinya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau di sini ada buku-buku kami yang sudah tersedia di Makassar, yang mungkin kami siap mengirim ke Unsulbar. Ya, next. Next. Ya, di tahun 2020 kemarin kami mendapatkan anugerah buku pustaka terbaik di tahun 2020 dari Perpustakaan Nasional. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kategori arsitektur dan pelayanan publik, dan juga di bidang pertanian dan peternakan. Ini membuktikan bahwa Raja Grafindo konsentrasi dalam hal menerbitkan buku-buku terbaik dan buku-buku buku konsentrasi untuk mahasiswa. Next. Ya, ini buku pertaniannya dan perikanan serta peternakan. Next. Ya, di seluruh Indonesia terhampar 119 toko buku Gramedia. Jadi kami hadir di 19 toko buku Gramedia ini di seluruh wilayah Indonesia dan di toko-toko buku lainnya ya. Namun di sini kami sengaja perlihatkan toko buku Gramedia. Mungkin Bapak Ibu bisa ketika jalan-jalan ke Makassar ataupun ke kota lain bisa berkunjung ke toko-toko buku Gramedia, dan di sana bisa melihat banyak sekali koleksi buku Raja Grafindo yang ada di Gramedia se-Indonesia. Next. Ya, rekomendasi buku asli, jangan buku palsu. Ya, next. Bapak Ibu bisa melihat di layar bahwa kenapa kami rekomendasikan buku asli dan jangan buku yang palsu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sekarang sangat marak sekali buku-buku bajakan dan itu sangat sangat mengganggu ya kami di bidang bisnis penerbitan ini. Namun perlu kami sampaikan bahwa buku bajakan itu hakikatnya melanggar hukum pidana, dan tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua. Mungkin ada beberapa pendapat bahwa buku-buku ini yang penting kita bisa memiliki isinya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika buku ini para akademisi itu menganggap bahwa dari sebuah naskah buku ini yang penting kita memiliki bukunya, itu kan secara etika, secara moral itu kan sangat mengganggu ketika satu saat nanti Bapak Ibu itu punya naskah dan ketika buku itu akan dibaca, mungkin kerasanya seperti apa ya. Jadi kami sarankan sebaiknya Bapak Ibu bisa menerbitkan buku bisa memakai dan mereferensikan buku yang asli saja. Ayo Bapak Ibu silakan. Sini kita bisa lihat bahwa contoh seperti kami punya buku teori ekonomi makro. Buku ini dari harga pabrikan, harga katalog itu kan ada 148.000. Nah, kalau di online bajakan, buku ini ketika dibajak itu di harganya 60.000. Nah, namun di fotokopi, di tempat fotokopi biasa yang ada di area kampus itu sampai 8. Jadi perbedaannya sedikit sekali. Nah, dan kita pakai buku asli juga sudah kita dapat pahala, kita juga sudah membantu para penulis-penulis Indonesia gitu. Jadi dan di sini dari 148.000 ini kami akan memberikan diskon khusus yang tadi kami sampaikan dari awal.
itu akan bervariasi sih sebenarnya. Namun dari harga ini itu mungkin sekitar kurang lebih sekitar 95.000 dari total. Ya, jadi perbedaannya sedikit sekali antara 85.000 yang difotokopi dengan 9.000, berarti bedanya sekitar 10 ribuan aja. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Next. Ya, pilih penerbit yang mengawal tulisan Anda, ya Bapak Ibu sekalian. Yes, Mas. Ya, ini adalah beberapa promosi kami juga. Jadi, kami penerbit Raja Grafindo Persada siap untuk mengawal tulisan Bapak Ibu untuk dari Unsulbar untuk teman-teman di Jakarta. Dengan jangan khawatir, kami selalu siap hadir untuk memenuhi permintaan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah bagian promo kami. Di sini ada Ibu Dekan Fakultas Hukum, terus ada WR3 Rektor Universitas Bosowa, dan Pak Taufi dari UNM Makassar. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, ini Gramedia. Ini adalah contoh pajangan buku kami di Gramedia. Ini adalah buku-buku terbaik kami yang di semua toko buku Gramedia yang ada. Ya, next. Ya, ini ada layanan tri kami. Jika Bapak Ibu ingin mau tahu lebih banyak, lebih dalam lagi tentang Raja Grafindo, tentang produk kami, di sini ada 8 item, 8 poin kami yang kami tawarkan. Silakan Bapak Ibu bisa, nanti kami nge-share juga ke tiap-tiap peserta. Jadi silakan men-scan barcode yang ada dan bisa melihat semua produk kami, dan tentunya ada kerjasama yang lainnya. Ya, ini juga tadi sudah dijelaskan secara detail sama Bu Mona, dan buku Jendela Dunia, Belajar dari Pakar, Kunci Sukses Pendidikan Tinggi. Next. Next. Ya, terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Nanti kita lanjutkan tanya jawab nanti. Menulis maka kamu akan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli atas pemaparan materinya. Seperti yang sudah dikatakan Pak Rusli bahwa pemasaran penerbit Raja Grafindo Persada sudah terintegrasi ya ke seluruh Indonesia, dan buku-buku bestsellernya juga tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Bahwa menekankan kembali, pastikan untuk memilih buku asli bukan bajakan, karena saat ini marak sekali buku bajakan dan tentu saja melanggar etika. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa merekomendasikan buku asli. Untuk mendapatkan buku asli, penerbit Raja Grafindo Persada bisa mengakses Linktree yang tadi sudah ditampilkan dalam presentasi Pak Rusli. Dan bagi Bapak Ibu dari Unsulbar yang membutuhkan buku terbitan Raja Grafindo Persada atau ingin menerbitkan buku, bisa menghubungi Bapak Rusli untuk daerah Sulawesi. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, bisa mengaktifkan mikrofonnya dan bisa mengajukan pertanyaan. Di dalam chat sebelumnya saya ingin menyampaikan pertanyaan di dalam chat. Ada pertanyaan untuk Ibu Mona Lisa dari Ibu Linda dari Perpustakaan UMI Makassar. Bagaimana mekanisme menerbitkan buku yang hasil terjemahan? Apakah bisa diterbitkan di Raja Wali Pers? Mungkin Ibu Mona Lisa bisa menjawab. Oke. Terkait Mbak Vita, saya agak putus-putus, boleh diulang sekali lagi? Iya, baik. Bagaimana mekanisme menerbitkan buku hasil terjemahan? Apakah bisa diterbitkan di penerbit Raja Wali Pers?
Oke, terima kasih ya Mbak Vita. Oke, terima kasih juga ya untuk Bu Linda tadi yang bertanya ya terkait Ya. Itu ya terkait buku terjemahan. Boleh ya untuk terjemahan boleh sekali juga kita beberapa ada juga yang konversi terjemahan. Tapi lagi-lagi kalau kita yang kerja sama dengan UI waktu itu ya kebetulan dari kampus atau fakultas yang izin atau dari penulis yang menerjemahkan nanti dengan tim yang akan izin ke penerbit di sana karena ini terkait bisnis juga ya. Kalau dari kampus langsung biasanya akan lebih mudah untuk ini ya, untuk lebih gampang ya kalau nanti misalnya dapat izin, kemudian juga dari penulisnya dari sana, nanti baru boleh masuk diajukan ke penerbit setelah diterjemahkan. Nah, ini menariknya kita dan Kesmas, misalnya buku Kesmas dari UI ya, Prof. Adik Wibowo, itu juga by terjemahan, tapi studi kasusnya juga diubah ya, karena kalau kesehatan kan biasanya berapa studi kasusnya tentunya berbeda dengan kasus Indonesia dan kasusnya di Amerika atau kasusnya Indonesia dan negara-negara lain di itu ya di mancanegara. Nah ini penting juga ya untuk biasanya dalam terjemahan tergantung nanti terjemahannya apa seperti apa. Nah, kenapa biasanya kami menyampaikan demikian ya soal mengenai terjemahan harus izin dan sebagainya. Effortnya cukup lumayan ya. Dulu kami banyak juga buku terjemahan, tapi berapa dekade ini kami juga akhirnya beralih ke buku-buku lokal ya ke para dosen. Kenapa tidak? Karena diangkat itu dari para dosen yang ada di Indonesia dan bukunya benar-benar yang dibutuhkan sesuai juga ya dengan yang ada di Indonesia. Studi kasusnya juga sesuai dan effortnya juga nggak terlalu besar seperti kita dengan terjemahan di luar negeri harus izin keluar lagi untuk biaya dan sebagainya. Kalau penerbit tuh biasanya pasti ada keluar biaya yang cukup besar untuk terjemahan ini. Nah itu aja mungkin Bu Dia. Silakan nanti kalau misalnya untuk terjemahan, tapi usul kami tetap ya untuk perizinan dan sebagainya itu dihandle dari langsung ya dari universitas karena lebih mudah untuk prosesnya. Itu Mbak Vita. Ya, baik Mbak Mona, terima kasih. Seperti itu ya, untuk buku-buku terjemahan bisa diterbitkan oleh Raja Wali Pers, tetapi memang harus ada izin dan lebih memudahkan jika izin tersebut dilakukan oleh universitas itu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Zulkarnaim. Pertanyaannya, apakah sudah ada tindakan preventif agar buku digital tidak di-copy dan di-share secara bebas? Mengingat budaya membaca buku di Indonesia masih sangat tinggi. Mungkin ini untuk Ibu Mona Lisa. Ya, terima kasih. Buku digital ya pasti ya kalau fisik ya nggak mungkin ditinggalkan ya dari untuk buku fisik karena kan ya lagi-lagi dari survei yang kita cek ya dan kita lihat buku fisik memang masih sangat diminati ketimbang buku e-book walaupun market share-nya atau mungkin pembacanya juga masih sedikit untuk digital tapi ranahnya pasti ke arah sana ya mau tidak mau ya mungkin apalagi dituntut dengan era pandemi seperti ini ya mungkin jaraknya juga cukup jauh mahasiswa pun mau akses perpustakaan kalau misalnya dari daerah-daerah atau mungkin mau misalnya skripsi tesis disertasi kan juga susah. Nah biasanya alternatifnya pasti buku digital. Nah buku digital ini pasti ya penerbit juga nggak mau rugi nanti ketika menerbitkan buku-buku kami ya seperti mungkin buku tadi makronya Bu Telisa, mungkin makronya Prof. Sardono Sukirno, mungkin buku-buku yang lain-lainnya. Kami juga nggak mau kalau itu misalnya nanti terjadinya pembajakan kalau dibuka. Nah, tentunya ke tindakan preventif dan sebagainya, kami ada beberapa itu ya kerjasama tadi yang saya tampilkan dari Gramedia itu sangat skeptis sekali dari termasuk yang di Google ya itu sangat skeptis sekali karena biasanya ini di tim promosi nih yang biasanya langsung ini ya menghandle ya untuk sistemnya seperti apa. Nah ini sangat ini ya sangat benar-benar sangat dijaga untuk karena ini hak cipta ya hak cipta itu kan penulis ya kita hak terbit. Nah ini nggak bisa dicopas atau copy paste, nggak bisa nanti dipindahkan. Cukup mungkin nanti kalau belinya itu di by copy biasanya kan kalau di ebook itu di laptop atau mungkin dari dari HP atau handphone ya cukup nanti di sana aja nggak bisa dipindahkan tangan kan, kemudian nggak bisa di screen, nggak bisa apalagi di print out gitu. Kalau misalnya seperti itu juga kami juga nggak akan mau menerbitkan untuk ebook gitu. Itu aja mungkin Mbak Vita. Ya baik Bu Mona Lisa. Nah, seperti itu ya untuk e-book. Sekarang memang untuk platform e-book sudah safety dengan hanya bisa dipegang oleh satu device. Jadi untuk buku bajakan melalui e-book, untuk copy paste untuk melalui e-book itu sudah bisa diantisipasi. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Untuk Ibu Mona Lisa.
dari Bapak Syukriyah dari Unsulbar. Izin bertanya, Bu, proses untuk menerbitkan buku ajar seperti apa? Apa harus melalui banyak ketentuan-ketentuan persyaratan dari penerbit? Ya, terima kasih Mbak Vita. Ya, untuk ketentuan tadi saya sampaikan, kalau kami itu sebenarnya kan di publisher ya, penerbit ketika naskah itu sudah ada bentuknya, isinya, draftnya, wordnya sudah ada, diserahkan biasanya ke penerbit, baru biasanya diproses ya, untuk penentuan sistem kerjasamanya, entah nanti reguler, yang royalti, yang fisiknya jumlah offline-nya, eksemplarnya banyak ya, kemudian ada juga yang misalnya by dana hibah juga, misalnya dari PPM. Kemudian ini kita terbitkan terbatas, kemudian baru kita digital, buku digital atau e-booknya. Nah ini kan tinggal lagi nanti kerjasamanya di kami. Tetapi ya kalau untuk buku ajar sendiri ya selain ada ketentuan tadi ya, ketentuan umum misalnya paling tidak ada daftar isi, pendahuluan, kemudian ada nanti isinya, kemudian nanti ada biodata, kemudian terakhir nanti ada daftar pustaka. Nah itu kan sebenarnya adalah ketentuan umum ya, inti yang harus ada dalam suatu naskah. Nah, tinggal lagi nanti kan ya kalau menulis ya tadi arahnya kan ini mungkin ranahnya ke buku ajar ya, mungkin itu ya Mbak Vita ya Pak Rusli ya. Karena ini arahnya ke buku ajar, memang temanya ke arah buku ajar. Ya berarti kan kita berawalnya dari ya apa yang kita ampu mata kuliah. Tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya Pak siapa tadi Pak siapa Mbak Vita tadi ya. Mungkin bisa dicek juga ya kan paling tidak mengajar mungkin boleh sharing juga atau buka nanti mic-nya ya kita bisa ngobrol juga kalau misalnya sudah ada materi kan bahan-bahan itu sudah ada ya PPT modul paling tidak kan modul ya tuntutan yang pertama modul PPT nah berawalnya memang harus dari sana kemudian garis besarnya yaitu RPS atau silabusnya kalau 14 kali pertemuan ya buatlah boleh 14 chapter atau mungkin 10 chapter dirampingkan kalau 14 chapter berarti satu kali pertemuan itu satu bab. Nah, berarti kan kita materinya sehari-hari kan itu aja. Nah, itu yang sebenarnya kemampuan kita ya untuk menuliskan di ini word kita atau untuk bisa mungkin merefleksikan ya apa yang kita ajarkan ya sesuai misalnya bahannya tadi pendahuluan kemudian masuk lagi ke runutan masuknya ke fungsi tujuan dan sebagainya itulah namanya ya buku ajar dan berawalnya ya dari sana tadi saya sampaikan ketentuan harus mulai kemudian draftnya bahannya terakhir nanti publisher penerbit tapi jangan ini juga ya kalau penerbit kan sebenarnya kita ada editor nah misalnya di saya boleh nanti misalnya dari Bapak Ibu dosen ngobrol Mbak Mona kira-kira ini daftar isi saya nanti saya mengembangkan kayak gini bahannya ini nah kira-kira bisa ada masukan atau revisinya Mbak Mona senang sekali karena kami di sini kan fungsinya kami ya di sana yaitu bekerja sama dengan si penulis agar buku ini bisa nanti diterbitkan bukunya gitu. Itu Mbak Vita. Ya baik Mbak Mona. Dari kolom chat juga dari Ibu Najma Ali Universitas Sulawesi Barat bisa di-share dan dijelaskan Ibu Mona terkait format penulisan bahan ajar, modul, panduan praktek dan riset dan buku teks. Oh, boleh. Nanti saya punya ini ya. Saya punya bahan PDF. Nanti saya share ke materi saya semuanya lengkap ke ini ya, ke tim admin. Nanti di-share. Biasanya kan Mbak Vita dan tim biasanya nanti sekalian sertifikat ya. Nanti saya share. Kita ada itunya ya, misalnya digital seperti buku monograf, referensi, buku ajar. Itu kan nanti ada kolom-kolomnya di saya. Nanti saya share linknya boleh nanti diakses untuk para ibu dosen di sini. Bapak Ibu dosen, sekaligus PPT saya yang di sini. Ya, baik. Nanti untuk semua materi yang disampaikan di acara ini akan di-share oleh panitia ya. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Yang memiliki pertanyaan bisa menyalakan mikrofonnya untuk diskusi langsung bersama pemateri kita. Mungkin jangan-jangan sudah ada draftnya nih. Nah, ada mungkin Pak Burhanuddin, kemudian juga ada teman-teman lainnya. Sudah ada draft atau mungkin juga mau buka draftnya juga nggak apa-apa diperlihatkan ke kita. Jadi biar supaya langsung eksekusi ya. Saya lebih suka biasanya langsung eksekusi nih. Pak Kepala PPM dan peserta di sini biasanya kita lebih suka. Ya nanti ke depannya kalau bisa ya kita boleh nanti ada kegiatan seri lainnya ya agar biar ini ya apalagi yang sudah ada bahan-bahannya untuk sharing dan sebagainya bisa aja nanti seperti itu. Silakan
khususnya nanti tambahan dari Pak Rusli kalau kira-kira nih Pak Rusli. Apalagi buku bajakan ya Pak Rusli. Mudah-mudahan di sana menggunakan buku ori semua. Ya, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barangkali apa namanya, khusus untuk di Unsulbar diberikan buku semacam panduan tata cara menulis buku ajar gitu, Bu. Nah, supaya bisa kita pedomani secara detail gitu. Siap Pak Burhan. Udah Ya. kita siapkan sekaligus nanti sama ya dengan Ibu tadi ya, yang ada yang dari dosen menanyakan tadi. Nanti kita share materinya yang lengkap, termasuk tadi juga bentuk template-nya, perbedaannya nanti juga di-share. Iya, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Pak Burhan. Semoga menuliskan karyanya dan menerbitkan karyanya di kami. Atau ini Mbak Mona, Pak Burhan kalau mau memiliki buku tentang penulisan buku ajar, Mbak Mona Lisa ini punya buku rekomendasi, buku lincahnya Prof. Dedi ya Mbak Mona Lisa ya. Nah ya, itu juga itu cukup lengkap Pak. Lincah menulis itu juga bisa jadi acuan untuk bagaimana menulis buku, atau mungkin buku ajarnya Prof. Wibowo. Itu ada dua kami. Cukup bestseller itu lincah menulis Prof. Dedi yang tadi disebut Mbak Mona, sama buku ajar yang Prof. Wibowo ya Mbak Mona. Ya, Pak Rusli kayaknya ada stoknya. Dapat diskon khusus Pak yang membeli buku ini. Dua buku ini kadang-kadang dipakai oleh Mbak Mona sebagai suplemen tambahan selain materi beliau. Biasanya Mbak Mona merekomendasikan kalau ingin detail tentang bagaimana sih menulis buku, bagaimana sih rentetan-rentetan berikutnya harus apa, dan supaya tidak terkena plagiarisme, ataupun supaya buku itu cukup bisa diterima di pasar. Dua buku ini insya Allah kami rekomendasikan dan ada diskon khusus bagi para peserta hari ini. Mohon izin ya Pak Rusli ya, diskon khusus untuk Bapak Ibu di sini ya. Saya gitu. Oh gitu. Langsung Pak Burhanuddin, Mbak Mona. Dua buku itu, Bu. Alhamdulillah. Tolong, Bu, siap, dua buku itu. Ya. Siap Pak Burhanuddin. Saya ke Sulbar. Saya siap. Dua itu yang direkomendasikan. Saya ingin Bu. Iya, siap, Bro. Ya, siap nanti. Apalagi di diskon, Bu ya. Di diskon ya. Iya, insya Allah. Nanti izin Pak Rusli kami. Silakan. Lewat saja, lewat LPPM saja, Bu. Siap. Nanti dibayarnya di situ. Ya, makasih Bu. Pak. Siap. Iya, sama-sama Pak. Iya, baik. Atau Mbak Vita, ya, saya juga bisa share juga satu contoh buku ajar ya. Oh iya, boleh Bu Mona. Ya. Coba saya biar Pak Burhanuddin ya. Selain buku kita tadi, buku referensi dari Prof. Wibowo itu kan dikti ya, dari dikti langsung menulis di kita ya, buku ajar untuk perguruan tinggi. Nanti boleh silakan suplemen itu saya contohkan satu buku nih Pak Burhanuddin dan para dosen ya, mungkin juga bisa nanti. Sebenarnya kalau template khusus itu kan kita nggak ada nih Pak Burhanuddin, cuman kan setiap dosen paling tidak mengetahui lah apa kira-kira isi babnya. Nah ini saya contohkan buku kita, buku ajar nih, buku ajar investasi dan pasar modal. Misalnya saya contohkan ya, saya contohkan logo, ini dari Fakultas Ekonomi, ada prakatanya ya, prakata bisa, itu kan dari penulis, silakan nanti apa saja boleh, mau nanti untuk terima kasih kepada siapa, boleh silakan, konsep, kemudian sistematika, silakan. Nah, masuk daftar isi, nah ini penting nih, ini adalah kerangka atau konsepnya nih. Ini saya contohkan buku ajar pasar modal dan investasi, bab 1-nya konsep investasi, karena di RPS itu disebutkan kan untuk mahasiswa mengetahui investasi, jenis investasi, tipe-tipe investasi, ya kan Pak Burhanuddin, biasanya seperti itu di RPS. Tujuan investasi, proses investasi, risiko, dan tipe investor. Lalu ada biasanya ringkasan, dan ada soal diskusi. Nah, itu kan buku ajar seperti itu. Lalu masuk apa lagi Mona, bab 2, misalnya pasar modalnya. Tadi ada investasi, berarti masuk ke teori pasar modal dan go public. Pendahuluan, ada lagi pendahuluan, karena setiap bab boleh ya pakai pendahuluan nanti di awal babnya. Lebih memudahkan. Biasanya ini kan tujuan instruksional umum khusus.
biasanya saya arahkan buatnya ke pendolan aja, karena kan udah masuk ke penerbit ya, ada beberapa yang biasanya mengikuti standarnya penerbit. Lalu mengenal pasar modal Indonesia, jenis pasar modalnya, proses go publiknya, sesuai banget dengan RPS-nya. Lalu ada ringkasan soal diskusi. Masuk lagi ke bab 3 dan seterusnya. Lalu saham, valuasi, kemudian ringkasan juga ada soal diskusi, 4 analisis teknikal, sampai nanti ini ada bab terakhir nih. Ini 170 halaman, ini 200 halaman buku ajarnya, karena mengejar ini ya halaman juga ya si penulis waktu itu. Nah, terakhir nanti kan ada glosarium, nah indeks. Nah, ini bisa menyusul sebenarnya, cuman nggak apa-apa kalau sudah mau dituliskan juga nggak apa-apa. Nah, isinya ini di sini nih, sekitar 200 ya, sampai 200 halaman. Karena kan yang dilihat nanti isi ya, di luar ini ya, 217 halaman, di luar daftar pustaka dan indeks. Nah, ini penting sekali ya, berawal dari sini. Ini saya sampelkan aja. Jadi nanti Pak Burhanuddin misalnya ngajar apa nih, bisa juga sharing ke saya. Saya Mbak ngajarnya filsafat atau ilmu hukum. Nanti berarti kan perlu ini juga, nanti perlu baca juga buku kita nih Pak Burhanuddin sama Pak Rusli misalnya. Pak Rusli, saya butuh bukunya, saya menulisnya ini. Berarti kan perlu ada perbandingan kan, selain bahan kita untuk meramu atau meracik buku ajar kita tadi sebagai referensinya gitu. Itu saja Pak Burhanuddin, Mbak Vita. Ada pertanyaan Bu, ada pertanyaan lagi Bu, satu. Ya, siap Pak Burhanuddin. Itu ini kan biasa kita terlibat mengajar di Universitas Terbuka. Mereka biasa dibagikan modul. Apakah termasuk buku ajar itu modul, Mbak? Beda. Modul itu ya, kalau modul itu kan angkanya tadi kan sudah saya share juga ya Pak Burhanuddin, itu kan 5 angkanya. Apalagi modul itu biasanya ya kebanyakan juga diterbitkan, dicetak-cetak aja ya di kalangan terbatas ya. Nggak ada ISBN, biasanya lebih banyak di kalangan internal aja, cukup untuk dipakai mahasiswa udah. Cuman kan kalau dia masuk ke skala buku ajar, berarti kan di sini kan ada perombakan struktur juga nanti sistematikanya, menyesuaikan dengan buku ajar tadi, menambahkan teori-teorinya, lebih memperkaya khazanahnya. Tadi kan ada poin bobot yang saya sampaikan dengan PAK Dikti, nambah bobotnya, di halamannya pun juga beda. Biasanya kalau modul itu ya ada yang 70, kalau standar buku internasional pun itu 40 sudah jadi dikatakan buku. Cuman kalau setidaknya di buku ajar itu 120 itu ya minimal ya. Harusnya di 200 minimalnya, karena kan dia memperkaya teori atau khazanahnya ini tadi ya, selain nanti menambahkan juga rangkuman, pendahuluan, nanti ada glosarium indeks. Nah, itu yang kemudian referensinya juga ditambah ya, diperkaya. Nah, itu yang nanti akan membedakan, apalagi sudah masuk ke penerbit, nanti sentuhan penerbit, nanti Pak Burhanuddin, itu lagi yang juga sangat membedakan. Untuk itu kumnya ya, lagi-lagi kan kalau buku ajar 20 kan ya maksimal. Cuman kan kita berharapnya kan bobot nilai tadi tercapai 20, karena kan reviewer juga kalau dari Dikti melihat juga kan penerbitnya siapa, kualitas produknya apa, baru bisa diberikan angka 20. Bisa jadi kalau nggak mempertimbangkan penerbitnya, produknya, kemudian perkaya khazanah teorinya, kemudian juga dengan strukturnya, struktur isinya ya, gaya selingkuh dan sebagainya. Nah, biasanya diperhatikan juga bobot nilainya, bisa jadi hanya 10 dapatnya gitu, nggak 20. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan oleh seorang penulis. Itu Pak Burhanuddin. Ya, makasih banyak Mbak. Makasih banyak. Ya, sama-sama Pak Burhanuddin. Silakan. Berarti habis ini menulis buku ajar ya. Pak Burhanuddin menulis apa? Mengajar mata kuliah apa nih Pak Burhanuddin? Saya di Unsuba mengajar birokrasi Bu. Birokrasi. Oke, berarti buku kita nih masuk, paling tidak setidaknya saya titip buku ya Pak Rusli ya, buku kita birokrasi dari UI ya. Ya, baik. Seperti itu ya diskusi hari ini. Lengkap sekali yang dipaparkan Mbak Mona, bagaimana menulis buku dan bagaimana pemasarannya bagi yang ingin menulis buku. Nantinya juga kita memberikan kesempatan untuk webinar atau acara bedah buku. Nanti bisa menghubungi Pak Rusli. Saya mengingatkan kembali untuk link absensi bisa isi di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Karena waktu sudah menunjukkan 11.27, kita sudahi diskusi hari ini. Semoga memotivasi
Bapak Ibu sekalian untuk menulis buku. Untuk 3 penanya yang akan mendapatkan door prize, ada Ibu Linda dari Perpustakaan UMI Makassar, Bapak Zulkarnain, kemudian Pak Burhanuddin dari Unsulbar. Bagi yang mendapatkan door prize nanti bisa menghubungi pihak panitia ya Pak, Bu. Ya, makasih Bu. Ya, jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat juga, dan nanti materi akan dikirim oleh panitia kepada peserta. Mungkin itu diskusi hari ini. Terima kasih untuk para peserta. Dan jangan lupa untuk menantikan webinar-webinar kami selanjutnya. Banyak sekali webinar menarik dengan topik-topik yang menarik pula. Ikuti sosial media kami dan jangan lupa untuk merekomendasikan buku asli, bukan bajakan. Itu sekian dari saya. Terima kasih kepada para peserta. Ya, terima kasih Mbak Vita, Pak Burhanuddin, Bu Heni, Makasih, Mbak. Pak Rusli, Terima dan kasih, semuanya Mbak Vita. peserta. Pokoknya Ya. saya tunggu nih karyanya. Kalau enggak saya tagih nih Pak Burhanuddin. Ya, insya Allah Bu, insya Allah Bu. Para dosennya nanti saya tagih ke LPPM-nya. Terima kasih atas terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Pak Muhammad Nasir Badu, para Bapak Ibu dosen. Pak Andi. Prof. Yakin ya bukunya segera hasilnya di tahun ini harus jadi. Siap. Terima kasih Pak Rusli yang ada di Sulawesi. Terima kasih. Makassar. Terima kasih sudah dibantu. Semangat ya untuk di sana. Ya, terima kasih Ketemu Mbak di acara Vita, selanjutnya Bu Heni. ya. Ya, mohon live ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan diakses link tree kami, Pak Burhanuddin dan teman-teman para dosen. Sampai berjumpa. Cara penilaian. Pokoknya ada teknik penulisan buku.